Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rumila, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kali ini dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SDN Telaga Selaba dan Kepala Sekolah SDN Telaga Sari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rumila, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Telaga Selaba, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam tugas pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak saya izin mau wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin, Pak. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan dulu nama Bapak kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Kusasi MTD, Kepala Sekolah SD Negeri Telaga Selaba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terima kasih Bapak. Mungkin lanjut langsung ke pertanyaan Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, selama ini memang banyak kasus di SD Telaga Selaba. Masing-masing punya kepentingan. Jadi di antara kepentingan itu mudah dilihat. Kadang-kadang ada semua mempunyai kepentingan, semua merasa benar, tapi dari kepentingan itu kita dapat melihat ada suatu kepentingan yang terasa melanggar hukum. Nah, itulah yang dinamakan kasus bujukan. Oke. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Pak, yang sama antara benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Dari kedua kepentingan itu, kita tentu akan menilai seberapa tinggi nilai kebenaran atau kepentingannya, atau seberapa banyak rendah dari kepentingan itu. Nah, kepentingan itu bisa ada kepentingan pribadi, kadang-kadang kelompok, ada rasa kesetia kawanan, kemudian ada yang mengungkapkan kejujuran atau kebenaran. Nah, itu ada juga sebaliknya, seperti ada sesuatu dalam tanda kutip, kemudian ada yang kepentingan untuk jangka pendek, kemudian jangka panjang. Nah, dari situ kita tentu akan memperhatikan sejauh mana dampak yang akan timbul dalam pengambilan keputusan itu, baik dampak secara pendek maupun jangka panjang yang akan datang. Gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Pak, dalam menangani kasus-kasus ini, Pak? Dalam pengambilan kasus ini, yang pertama kita tentu melihat kasus ini bersinggungan dengan apa saja, bersinggungan dengan siapa saja, kemudian sejauh mana nilai itu bertentangan. Kemudian yang kedua, mungkin kita melihat siapa yang terlibat dalam masalah ini, apakah guru, apakah siswa, ataukah orang tua murid, atau masyarakat. Nah, yang ketiga tentu kita mengumpulkan data berupa fakta yang sudah terjadi
sambil bertanya atau mencatat, kemudian kita menganalisa dengan paradigma yang terjadi. Di sini kita tahu fakta kebenarannya atau ada yang terlihat salah. Kemudian setelah itu kita ambil keputusan. Kemudian dari keputusan yang itu, setelah berjalan beberapa waktu, nah kita kembali melakukan refleksi. Ini apakah sudah sesuai dengan kaidah norma atau tata aturan baik dari semua pihak ya, sehingga semuanya dapat menerima tersebut. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Maksudnya? Hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema, Pak? Dilema etika. Pengambilan keputusan itu tentu sesuai dengan nilai-nilai yang ada, kemudian nilai-nilai tersebut tentu dapat kita laksanakan dan diterima oleh semua pihak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, Pak? Pada kasus-kasus dilema itu kan mungkin ada tantangan-tantangannya, Pak. Terus hal-hal apa yang merupakan tantangan dari Pak dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan ini tantangan yang terbesar mungkin kita perlu berdialog. Kemudian setelah berdialog itu ada pemikiran-pemikiran dari beberapa pihak. Nah, di situ kita tentunya perlu menyamakan persepsi, menyamakan kesepakatan. Nah, dalam menyamakan kesamaan ini, maka itulah nanti ada solusi yang kita ambil sebagai jawaban, sebagai keputusan untuk menindaklanjuti kepentingan tadi. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal, Pak, untuk menyelesaikannya, misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Ya, dalam dilema etika itu lebih sering itu kita putuskan di tempat, karena itu tadi, karena kita berkomunikasi, berdiskusi, sehingga dapat kita mengambil keputusan, dapat kita menyelesaikan secara bersama-sama. Namun kadang-kadang ada juga dilema etika yang harus pakai jadwal. Itu dikarenakan mungkin kasusnya terjadi antar instansi atau antar sekolah, mungkin kita pernah kemarin itu, jadi perlu ada koordinasi antar sesama guru, antar sesama sekolah, kemudian ke atasan, ke korwil. Jadi di situ tentu kita membuat jadwal tertentu, dan jadwal ini pun juga kita tentu memperhatikan dengan keputusan yang efektif, efisien. Artinya permasalahan ini jangan terlalu berlarut-larut. Adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Tentu, jadi kita selama ini dalam memutuskan kalau berkaitan dengan antar individu, tentu kita perlu rekan sejawat, misalnya guru atau guru senior dulu kan. Seumpama masalah itu lebih besar, tentu kita memerlukan beberapa orang guru untuk berbicara, berdiskusi. Kalau masalah itu berkaitan dengan kelas, tentu kita akan berbicara dengan wali kelas. Tentu juga pembahasan itu, kalau masalah itu terjadi di siswa, tentu kita juga melibatkan siswa, melibatkan orang tua murid.
Ya. Kemudian kalau mungkin untuk yang lainnya bisa juga untuk lingkup yang lebih besar mungkin kita melibatkan komite, juga pengawas sekolah. Nah itu kira-kira jadi semuanya adalah guru, komite, pengawas dan siswa tentu perlu dilibatkan. Oh satu lagi mungkin dari masyarakat, mungkin kalau ada kira-kira masyarakat yang perlu kita bantuan tentu kita mau ya. Terus Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik selama pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika selama ini Pak? Ya, jadi masalah ini kan ada dua, ada dilematika dan ada yang masalah tujuan moral. Jadi kan dari masalah itu kadang-kadang ada dua pertentangan. Jadi pertentangan itu kalau seumpama keduanya benar, kita memerlukan mana yang paling benar, itu artinya dilema etika. Kemudian dari permasalahan itu ada misalnya dua pertentangan, satunya terasa dalam kurung salah, itu mungkin dinamakan tujuan moral karena ada mungkin pihak yang ingin bagus gitu kan. Nah, kemudian dari masalah itu tentu kita dapat memutuskan sendiri, tetapi lebih banyak memutuskan dengan bersama-sama dengan guru di sekolah. Nah, kemudian keputusan itu yang diambil tentu yang lebih efektif dan efisien. Nah, dari keputusan itu bukan kita lanjutkan juga setelah berjalan waktu, maka kita perlu juga refleksi apakah keputusan kita itu sudah benar, maksudnya sudah bagaimana, apakah benar, tentu benar sudah, apakah harus mana lagi kekurangannya, mana lagi yang harus ditambah. Nah begitu, Ditinjau tindak lanjutnya. Nah sehingga dari keputusan itu tentunya kita berharap yang pertama mungkin tidak menimbulkan gejolak yang berkelanjutan, yang kedua tentu menemukan suatu sisi yang lebih baik lagi dari suatu masalah tersebut. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk wawancara hari ini, sudah memberikan waktu. Terima kasih Bapak. Demikian tadi wawancara saya dengan Kepala Sekolah SDN Telaga Siaba, Bapak Haji Ahmad Kisasi MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rumila, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Telaga Sari. Kepada Ibu mungkin perkenalkan dulu Bu, perkenalkan nama Ibu dulu Bu. Ya, terima kasih Ibu Rumila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu Rumila, TGP Angkatan 11 Kabupaten Hulu Sungai Utara di sekolah kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Misrawati, Kepala SDN Telaga Sari, Kecamatan Amuntai Selatan. Terima kasih Ibu. Mungkin hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait tentang pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Bu. Ya. Mungkin kita mulai, Bu, untuk pertanyaan pertama, Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Begini Bu Rumila, sebagai pemimpin pastinya kita banyak menghadapi permasalahan-permasalahan yang beragam di sekolah kita. Dan saya memperhatikan bahwa masalah itu bisa dikatakan dilema etika apabila keduanya benar-benar saling bertentangan kepentingannya. Di sini dalam mengidentifikasi masalah tersebut, saya tidak bekerja sendirian, Bu. Tetapi saya melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti guru, orang yang bersangkutan, kemudian orang tua siswa. Kemudian saya juga bisa mengatakan bahwa apakah ini termasuk masalah bujukan moral
atau dilema etika. Terus Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan Bu di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu, Ibu untuk memutuskannya. Nah, di sini apabila terjadi hal-hal seperti itu, kami sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, di mana dua kepentingan sama-sama benar, di sini kita mempertimbangkan nilai-nilai yang timbul dari keputusan itu di kemudian hari. Nah, yang timbul dari permasalahan tersebut apakah pribadi melawan kelompok atau kebenaran dengan kesetiaan ataupun keadilan yang berlawanan dengan rasa kasihan. Nah, di sini kita melibatkan rekan kerja dalam pengambilan keputusan yang kompleks, Bu. Terus Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu dalam pengambilan keputusan di dilema etika tadi Bu? Ya, dalam pengambilan keputusan yang di dalamnya ada dilema etika. Langkah-langkah yang saya ambil dalam pengambilan keputusan itu yaitu memperhatikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi Bu. Yang melibatkan pihak-pihak yang terkait, apakah itu yang berkenaan dengan peserta didik, apakah itu yang berkenaan dengan pribadi atau kelompok sosial, dengan mereka itu saya identifikasikan dulu. Nah, kemudian saya berkonsultasi dengan melibatkan beberapa rekan-rekan guru di sekolah kami, wakil kepala sekolah juga. Kemudian untuk memutuskan kasus ini, kami sama-sama memeriksa Bu kasus ini, benar-benar diperiksa betul-betul apakah dampaknya itu melibatkan yang kemudian hari akan terlihat di mana respon dari pihak-pihak yang terlibat itu. Kemudian setelah kita periksa kembali, baru kita mengambil semua keputusan. Nah, di mana keputusan tadi tidak merugikan salah satu dari pihak manapun dan semua bisa menerima dengan lapang dada, Bu. Terus Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami selama ini, Bu? Hal-hal yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan ini adalah saya melibatkan semua orang sehingga saya terbantu Bu dalam dan merasa ringan dalam mengambil keputusan itu. Nah, agar hal-hal yang terjadi di luar jangkauan kita itu bisa diminimalisir dengan melibatkan semua pihak yang terkait tadi. Kemudian kekecewaan dari hasil keputusan itu pun bisa diminimalisir. Yang terpenting semua orang bisa menerima keputusan itu dengan lapang dada, Bu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi pengambilan keputusan ketika tentang tantangan itu masih ada. Tantangan terberat itu ada ketika posisi itu sama-sama benar, tapi sangat mempengaruhi kinerja saya sebagai kepala sekolah. Nah, sehingga saya betul-betul memberikan pemahaman dulu kepada pihak-pihak yang terkait agar mereka mau menerima keputusan tersebut dan menerima dengan lapang dada dan di kemudian hari tidak ada permasalahan lagi. Terus Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau mungkin jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema? Apakah mungkin Ibu ada jadwalnya bagaimana atau mungkin penyelesaian di tempat Bu tentang kasus yang pernah dialami Bu? Nah, terkadang di dalam permasalahan itu ada kan terjadi secara spontan. Nah, jadi untuk jadwal itu masih sifatnya fleksibel Bu. Nah, saya melihat apabila kasus ini betul-betul urgen dan mendesak, kita putuskan pada saat itu juga. Nah, dan tingkat kesulitan dalam memutuskan masalah tersebut itu sangat rendah, artinya tidak kompleks. Tetapi kalau masalah tersebut melibatkan pihak-pihak terkait, masyarakat, misalnya juga, saya harus berhati-hati juga dalam memutuskannya. Dan saya juga bisa tetap menjadikan hari-harinya supaya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan itu. Misalnya, satu kasus pemecahan masalah siswa. Nah, di situ saya membuat jadwal-jadwal sehingga kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Jadi ada yang terjadwal, ada yang sifatnya fleksibel, langsung di tempat. Tergantung dari kasus yang dipecahkan. Terus adakah Bu seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Nah, di dalam pengambilan keputusan, saya tentu akan melibatkan sekolah.
ya terutama wali kelas, rekan sejawat, wakil kepala sekolah, dan yang terpenting juga komunitas sekolah Bu. Nah, turut andil sehingga harapan saya ketika semua terlibat maka itu akan menjadi modal kita dalam memperkuat pengambilan keputusan dan menjadi dasar utama apabila nanti ada beberapa pihak lain yang komplain terhadap keputusan yang kita ambil. Kita bisa menunjukkan bukti bahwa keputusan tersebut adalah sudah menjadi keputusan bersama. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang mungkin yang dapat Ibu ambil selama Ibu menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya, alhamdulillah dalam setiap kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah itu pasti ada memberikan pembelajaran kepada kita, terutama kita sebagai pimpinan. Jadi selama saya melakukan pengambilan keputusan dilema etika, itu saya mendapatkan pembelajaran bahwa memutuskan kasus dilema etika itu tidak mudah. Karena kita juga harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya sosial, komunikasi dan sebagainya. Kemudian kita senantiasa harus menjalin komunikasi yang baik terhadap pihak-pihak yang terkait tadi, sehingga pihak-pihak yang terlibat itu juga akan merasakan saling belajar dalam memecahkan masalah. Jadi intinya komunikasi harus dijalin dengan baik. Terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, dan terima kasih juga atas waktu yang diberikan kepada saya untuk wawancara dengan Ibu. Sama-sama Ibu Mila, semoga sukses selalu. Amin Bu, terima kasih Ibu. Demikian tadi wawancara saya dengan Kepala Sekolah SDN Telaga Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.